buniyal Islamu ala khamsin asyhadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wal hajj. Kata Nabi, Islam itu ditegakkan atas 5 tiang. Tiang yang pertama bersyahadat. Tiang yang kedua mendirikan sholat. Tiang yang ketiga menunaikan zakat. Tiang yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima naik haji. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, tiang-tiang inilah yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila tiang ini tidak kita tegakkan, maka belumlah sempurna keislaman kita. Ibarat masjid ini terdiri dari 4 tiang, dapatlah kita bayangkan bagaimana jika salah satu tiang masjid ini tidak ada, maka masjid ini tentu tidak akan berdiri dengan sempurna. Dan salah satu tiang yang mesti kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sholat. Sholat merupakan salah satu tiang yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, di mana apabila kita melalaikannya, apabila kita meninggalkannya, maka kita tentunya termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ini yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah harta benda, anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah, melalaikan kamu dari mengerjakan sholat. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, sholat ini sangat besar sekali fungsinya di dalam kehidupan. Sholat ini tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sangat besar, sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi apabila kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di antara fungsi-fungsi sholat yang pertama, sholat merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Dalam baginda Nabi berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengan Allah melalui Isra wal Mi'raj. Kita umatnya kalau mau ketemu dengan Allah cukup dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin berbicara dengan Allah, ingin berkata-kata dengan Allah, dirikan sholat. Ini fungsi sholat yang pertama. Selanjutnya fungsi sholat yang kedua, sholat merupakan pembeda. Pembeda yang bagaimana? Pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir, antara seorang muslim dengan seorang muslim. Ini kelihatan dari sabda baginda Nabi, baina rajulu wa baina sirri wal kufri tarkis shalah. Perbedaan seorang muslim dengan seorang muslim dan kafir itu dari sholat. Makanya tentu orang kafir tidak pernah melaksanakan sholat. Orang yang muslim, orang yang mempersekutukan Allah, dukun-dukun itu takut dengan sholat.
maka dia nggak pernah sholat. Inilah yang membedakan. Maka fungsinya sholat sebagai pembeda mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir kepada Allah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya fungsi sholat yaitu sebagai pencegah. Pencegah dari apa? Mencegah dari segala perbuatan keji dan kemungkaran. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Inna sholata 'alal fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Maka ketika seseorang benar-benar mendirikan sholatnya dengan khusyuk, pastilah dia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering kita mendengar, sering kita mendapatkan suatu pernyataan dalam pergaulan kita sehari-hari. Apa kata orang kampung? Percuma sholat mungkin, tapi kelakuannya na'udzubillah, tapi mulutnya na'udzubillah. Ini artinya apa? Bahwa sholatnya belum sempurna, bahwa sholatnya belum berdampak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ketika seseorang melaksanakan sholatnya, mendirikan sholatnya dengan khusyuk, dengan baik, maka insya Allah dia akan tercegah dari semua itu. Selanjutnya fungsi sholat yaitu sebagai sarana untuk kita minta tolong kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45 telah menginformasikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat sekali bagimu kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Maka kalau kita butuh pertolongan Allah, ambil wudu lalu sholat. Butuh uang, ambil wudu lalu sholat, minta kepada Allah. Ini tidak butuh uang, pergi ke tempat togel untuk gelap pasang nomor, harapannya dapat uang. Padahal ini justru menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka. Maka fungsi sholat sebagai sarana untuk kita minta tolong kepada Allah. Maka dari itu kita jangan sampai lalai dalam sholat ini. Allah tegur kita, Allah tolongkan kita ke dalam apa? Sebagai orang-orang yang berdusta terhadap agama. Dalam Quran surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Salah satu di antaranya fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholat, orang yang meninggalkan sholat. Dan apabila kita meninggalkan sholat, kita dikatakan juga sebagai orang yang merobohkan agama. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia berarti merobohkan agama. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, itulah fungsi-fungsi sholat di dalam kehidupan kita. Masih banyak fungsi-fungsi sholat yang lain yang terkadang tanpa kita sadari, tapi sudah memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap kuat mendirikan sholat sampai akhir hayat hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.